Selamat malam Bu, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan topik keamanan dan kriptografi yang diterapkan pada proyek kami, yaitu Sistem Informasi Berbasis Web Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Jemaat Sibulele Balege. Nah, presentasi ini mencakup dua bagian utama. Pertama, strategi penanganan fitur-fitur keamanan yang dibahas pada materi W09S01 halaman 28, dan kedua, rencana serta implementasi algoritma kripto pada proyek kami. Nah, sebelum masuk ke topik keamanan, izinkan kami menjelaskan sekilas tentang proyek yang kami bangun. Sistem ini adalah aplikasi berbasis web yang juga tersedia dalam bentuk aplikasi Android menggunakan Flutter, backend sistem menggunakan REST API, dengan database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL. Seluruh komunikasi antara klien dan server dilindungi menggunakan protokol HTTPS TLS. Nah, sistem ini melayani 4 kelompok pengguna, yaitu pengunjung publik, jemaat terdaftar, ketua rayon, dan pendeta atau administrator gereja. Adapun fitur utama yang tersedia meliputi beranda dan profil gereja, jadwal ibadah dan kegiatan, autentikasi jemaat dengan kontrol akses berbasis peran, pengumuman dan notifikasi, fitur request surat berserta generate PDF, serta rantungan harian. Karena sistem ini mengelola data jemaat yang bersifat sensitif, maka aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam perancangan ini. Nah, di sini mengacu pada materi W09S01 halaman 28, terdapat 9 kategori kerentanan keamanan yang harus kita perhatikan dalam pengembangan perangkat lunak. Kesembilan kategori ini adalah insecure randomness, yaitu penggunaan generator angka acak yang tidak aman secara kriptografi, least privilege violation, yaitu hak akses berlebih yang tidak dikurangi setelah digunakan, missing access control, yaitu pemeriksaan hak akses yang tidak konsisten. Lalu 4 varian dari password management, mulai dari menyimpan password dalam plain text, menggunakan password kosong, password yang di hardcode langsung di source code, hingga password yang disimpan di file konfigurasi. Kemudian weak cryptography, yaitu penggunaan enkripsi yang lemah serta seperti sekadar base 64, dan terakhir privacy violation, yaitu penanganan data pribadi penggunaan yang tidak semestinya. Nah, kami telah mengidentifikasi bahwa seluruh ke-9 kerentanan ini relevan dengan proyek GPDI kami, dan kami telah merancang strategi konkret untuk menangani masing-masingnya. Nah, strategi yang pertama yaitu manajemen password. Strategi pertama adalah penanganan keamanan password. Ini mencakup 5 masalah sekaligus dari daftar halaman 28, yaitu password plain text, password kosong, hardcode password, password di config file, dan weak cryptography. Nah, di sisi kiri kita bisa melihat daftar masalah yang sering terjadi. Nah, semua bentuk penyimpangan password yang tidak aman. Di sisi kanan adalah solusi yang kami terapkan. Pertama, kami menggunakan bcrypt dengan cost factor 12 untuk melakukan hashing sebelum password disimpan ke database. Artinya, tidak ada satupun password yang tersimpan dalam bentuk teks biasa. Kedua, seluruh secret seperti password database dan API key yang disimpan dalam environment variables menggunakan file env, bukan di source code maupun file konfigurasi. Nah, ketiga, kami menerapkan validasi kekuatan password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Keempat, untuk fitur lupa password, kami menggunakan token one time yang dikirimkan via email dengan masa berlaku hanya 15 menit, dan token itu sendiri juga disimpan dalam bentuk hash di database. Strategi yang kedua yaitu access control dan least privilege. Strategi kedua menangani dua kerentanan sekaligus, yaitu missing access control dan least privilege violation. Untuk access control, kami menerapkan role-based access control atau RBAC. Seperti yang terlihat pada tabel, sistem kami memiliki 4 tingkatan peran. Pengunjung publik hanya bisa mengakses halaman beranda, jemaat terdaftar dapat login, menerima notifikasi, dan mengajukan request surat. Ketua rayon memiliki akses tambahan untuk sebagian pengelolaan data, dan pendeta atau administrator memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem. Nah, setiap endpoint di backend dilindungi oleh middleware yang memverifikasi peran pengguna sebelum akses diberikan. Untuk prinsip least privilege, kami memastikan bahwa middleware autentikasi hanya berjalan pada root yang memerlukannya, tidak secara global berlebihan. Proses backend berjalan dengan user database yang memiliki hak akses minimal, bukan sebagai root. Token JWT yang kami gunakan memiliki scope terbatas dan masa berlaku 24 jam dengan refresh token yang untuk sesi yang lebih panjang. Dan jika ada operasi yang memerlukan hak akses elevated, hak akses tersebut langsung dikembalikan segera setelah operasi selesai. Selanjutnya yaitu strategi ketiga, yaitu keacakan aman dan perlindungan privasi.
Strategi ketiga menangani insecure randomness dan privacy violation ditambah satu aspek kritis yaitu proteksi komunikasi data. Untuk masalah kelacakan, fungsi seperti Met Random atau RAND tidak boleh digunakan untuk keperluan kriptografi karena hasilnya dapat diprediksi oleh penyerang. Nah, sebagai gantinya, kami menggunakan Crypto Random Bytes dari Node.js yang merupakan cryptographically secure pseudo random number generator atau CSPRNG. Ini digunakan untuk membangkitkan token reset password, token sesi maupun OTP untuk notifikasi. Untuk perlindungan privasi, data sensitif jemaah seperti nama, nick, dan alamat tidak boleh muncul di log aplikasi. Nah, respon API hanya mengirimkan file yang benar-benar dibutuhkan. Prinsip ini disebut data minimization. Nah, kami juga menerapkan soft delete sehingga data tidak terhapus secara permanen tanpa izin dan setiap akses ke data sensitif dicatat dalam audit. Nah, di bagian bawah ada lapisan keamanan yang paling fundamental yaitu HTTPS yang paling fundamental HTTPS TLS, di mana seluruh komunikasi antara klien dan server dienkripsi menggunakan TLS 1.2 atau 1.3. Kami memasang sertifikat SSL dari Let's Encrypt mengaktifkan headers HSTS untuk memastikan browser selalu menggunakan HTTPS dan memastikan API key serta token tidak pernah dikirimkan melalui URL melainkan hanya melalui header authorization. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah. Setelah membahas strategi keamanan, sekarang kita masuk ke bagian algoritma kriptografi yang kami rencanakan untuk diterapkan dalam proyek GPDI ini. Ada 3 kategori algoritma yang kami pilih. Pertama, algoritma simetri menggunakan AES256 GCM. Algoritma ini kami gunakan untuk enskripsi data yang tersimpan atau encryption address yang mencakup data NIC, dan informasi pribadi jemaat di database, file dokumen surat yang digenerate sebagai PDF, serta backup database. Kedua, algoritma asimetri menggunakan RSA2048 dan ECDSA. Algoritma ini digunakan untuk verifikasi dan pertukaran kunci, khususnya saat proses handshake HTTPS TLS. Untuk tanda tangan digital pada surat resmi gereja dan untuk verifikasi integritas dokumen PDF. Ketiga, fungsi hash menggunakan bcrypt dengan cost factor 12 dan SH256. Bcrypt digunakan khusus untuk hashing password pengguna. SHA256 digunakan untuk membuat checksum file yang diupload, dan HMAC SHA256 digunakan untuk algoritma tanda tangan pada token JWT. Selanjutnya, implementasi pertama, autentikasi aman plus JWT. Implementasi pertama adalah sistem autentikasi yang aman yang terdiri dari alur 6 langkah, dimulai dari pengguna memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi format input, kemudian mengambil data hash dari database, lalu memverifikasi menggunakan bcrypt compare. Jika cocok, maka sistem akan menggenerate JWT token, dan akhirnya token tersebut disimpan dalam HTTP only cookie yang aman. Di bagian kiri bawah terdapat contoh kode nyata. Saat registrasi, password langsung dihash menggunakan bcrypt dengan 12 putaran sebelum disimpan ke database. Tidak pernah ada plain text. Saat login, sistem menggunakan bcrypt compare untuk membandingkan password yang dimasukkan dengan hash yang disimpan. Di bagian kanan, kita bisa melihat struktur JWT token yang kami gunakan. Header berisi informasi algoritma HS256, payload berisi user ID, role, email, dan waktu kadaluarsa 24 jam ke depan, dan signature dibuat menggunakan HMAC SH256 dengan server secret, sehingga token tidak bisa dimanipulasi tanpa diketahui. Yang penting token disimpan dalam HTTP only cookie, bukan di local storage. Ini berarti JavaScript di browser tidak bisa mengakses token tersebut, sehingga seragam XSS tidak bisa mencuri token autentikasi pengguna. Selanjutnya,
Implementasi yang kedua itu inskripsi data sensitif AES 256 GCM. Implementasi kedua ini inskripsi data sensitif menggunakan AES 256 GCM. Mengapa kami memilih jenis inskripsi ini? Ada 5 alasan utama. Yang pertama itu kunci 256 bit sangat sulit di brute force. Yang kedua itu mode GCM memberikan AEAD authentication encryption with associated data, yang berarti inskripsi dan autentikasinya itu dilakukan sekaligus dalam operasi. Yang ketiga itu mode ini mampu mendeteksi manipulasi data secara otomatis. Yang keempat, AES 256 GCM ini adalah algoritma yang digunakan oleh TLS 13, sehingga ini merupakan standar industri. Yang kelima, tersedia secara natif di Node.js melalui modul kripto. Di bagian kanan terlihat contoh kode implementasinya. Kunci dibangkitkan menggunakan crypto script scene dari secret dan 4 atau initialization vektor yang dibangkitkan secara acak menggunakan crypto random bytes. Kemudian data diinskripsi dan diautentikasi tag disimpan bersama data transkripsi untuk keperluan verifikasi saat deskripsi. Adapun data-data yang kami inskripsi dalam proyek ini meliputi nik dan nomor kakak jemaat, alamat dan nomor telepon, file PDF, surat gereja, serta backup database. Dengan enkripsi field level ini, bahkan jika database berhasil dibobol sekalipun, data sensitif jemaat tetap tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi yang benar. Yang selanjutnya berikut adalah ringkasan pemetaannya. Jadi sebagai ringkasan, pada saat ini kita bisa melihat bahwa seluruh 9 fitur keamanan yang ada pada materi Kepal telah kami petakan satu persatu ke solusi implementasi konkret dalam proyek GPDI sebelum ini, mulai dari insecure randomness yang ditangani dengan crypto random bytes, large privilege dengan midware terbatas dengan JWT scope, missing access control dengan RBAC di setiap endpoint, 4 varian masalah password yang semuanya ditangani dengan bcrypt dan environment variables, weak cryptography yang digantikan dengan AES 256 GCM dan HMA ACSH 256, hingga privacy violation yang ditangani dengan data minimation, inskripsi field, dan audit log. Seluruhnya berstatus selesai, direncanakan, dan siap diimplementasikan. Sebagai penutup, di sini ada kesimpulan. Ada 4 poin kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu semua 9 fitur keamanan dari materi WIC 9 di Kepal itu telah berhasil kami khususnya pada bagian materi Kepal WIC 9 telah berhasil kami petakan ke solusi konkret dalam konteks proyek yang kami buat, yaitu GPDI Sibelele. Kedua, kami menerapkan 3 kategori algoritma kriptografi secara bersamaan, simetri dengan AES 256 GCM dengan asimetri RSA dan ECDSA, serta fungsi hash dengan bcrypt dan SHA 256. Ketiga, keamanan sistem dibangun secara berlapis, mencakup lapisan transport dengan HTTPS TLS, lapisan penyimpanan dengan AES, lapisan autentikasi dengan bcrypt dan JWT, serta lapisan akses dengan RBAC. Dan keempat, data jemaat terlindungi dengan enkripsi field level, audit log, dan inskripsi data minimation sesuai dengan kebutuhan keamanan yang tercantum dalam dokumen SRS kami, mulai dari SECE 01 hingga SECE 08. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.